Gua seneng banget itu kayak naik turun gitu tau gak lo? Apanya? Ininya si apa namanya tribunnya, tribunnya naik turun. Bisa. Gua lagi sama Bung Adit dari sekolah mana Dit? SMK Manunggal. SMK Manunggal. Sebelumnya lu perkenalkan diri dulu lah Dit. Oke. Banyak yang gak kenal juga kan. Nama gua Adit, sekolah di SMK Manunggal 2018 angkatan 36. Sudah lulus ya? Udah lulus dong. Gue tertarik nih sebenarnya buat ngundang lu ini kan karena gue beberapa kali ngeliat Manunggal ini ketika ada di event futsal. Nah, gue tertarik ini, gue sedikit ngefans Dit sama Manunggal. Berat. Ya gila, penontonnya banyak banget cewek. Anjing. Gue seneng banget itu kayak naik turun gitu tau gak lu? Apanya? Ininya si apa namanya tribunnya naik turun. Bisa. Nah, itu kan kayaknya lu banyak juga gitu kan, supporternya juga, anak-anaknya juga kan. Bisa. Bayaran ya? Bayaran, cabutan gue. Bener-bener lu kayak dasar. Cabutan gue. Dit, gue pengen tertarik nih sedikit cerita dari gimana sih lu cara ngajak-ngajak cewek-cewek itu biar nonton itu Dit? Panjang ceritanya nih. Anjay. Panjang ceritanya. Kalau cara tadi gimana caranya ngajak cewek-cewek di sekolahan gue ikut gabung gitu. Iya. Awalnya sih justru di laki-lakinya dulu sih. Awalnya. Laki-lakinya dulu yang Kayak gue ngerasa doktrin. ganteng lu. Yang gue doktrin laki-lakinya dulu gitu. Sampai bikin si cewek-cewek tertarik itu karena ngelihat aksi-aksi anak-anak gue nih enjoy, nggak terikat sama apa ya? Nggak terikat sama peraturan di sekolah lah. Ya, lepas aja ya. Lepas, Ketika lu gitu, udah enjoy. di lapangan itu lu kayak lepas aja gitu kan. Tetapi yang utama sih yang diincer sih izin sekolah sih. Itu Itu paling utama sih. Bisa izin di jam sekolah tuh sulit. Ya, karena fokus lu kan tetap belajar. Gitu. Iya. Kan kalau supporter mah cuma sekedar hobi. Betul. Ya bener nggak? Tapi lu di Manunggal ini lu sebagai apa Dit? Gue bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang pendiri juga bisa sih. Dibilang pendiri, dibilang apa kalau bahasa supporternya tuh kapo lah. Oh, lu pernah jadi kapo? Pernah. 2 tahun gue jadi kapo. 2 tahun jadi kapo. Nyogok kayaknya. Nyogok gue. Oke, sebelum gua tertarik ngebahas soal elunya ya. Gua pengen tahu dulu dong sejarah, dan kawan-kawan mungkin pengen tahu juga sejarah berdirinya Manunggal karena lu kan juga salah satu founder dari Manunggal itu kan. Nah, sekarang itu Manunggal itu sebutan supporternya apa sih? Nggak ada bro. Lah, udah enjoy aja. Karena menurut gua ya udah lu namanya di supporter sekolah kan cuma buat happy gitu, dan nggak usah ada keterikatan nama atau kultur yang lu bawa gitu. Nggak ada paham-paham yang lu bawa gitu. Cuman buat happy aja sih. Karena jenuh di sekolah, bete, ya dilepasinnya di pas saat ada match futsal atau sepak bola. Oh, ceritain Dit. Apa sejarah lu? lu berdiri Manunggal ini kayak gimana? Sejarah gua berdiri Itu pas di angkatan lu berarti? Angkatan atasan gue sebenarnya. Oh, Gue lebih menghargai atasan gue kan. Oh, masih ada lagi. Atasan gue ada lagi. Lu pas ngerasain ini kelas berapa tuh? Kelas 2. Kelas 2. Gue ngerasain ini tuh kelas 2 SMK. Berarti berdirinya senior lu pas lagi kelas 1. Enggak, gue kelas 2, senior gue kelas 3. Ya udah, berdirinya kapan dah Manunggal? Wah, kalau buat tahunnya 2017-an ya, 2017 tuh. Baru-baru terlahirnya, tercetus ada komunitasnya gitu ya. Oh, ada organisasi terstruktur gitu. Di 2017 gitu. Awalnya ya karena itu yang tadi gue bilang, awalnya karena jenuh di sekolah tuh ngapain gitu. Sementara ekskul futsal tuh jalan terus kan. Bahkan ekskul futsalnya juga pulang tuh selalu bawa piala gitu. Satu itu, kedua ya kenapa nggak gue manfaatin aja gitu buat happy di luar jam sekolah. Awalnya gue sama angkatan gue nih punya inisiatif buat ya udah yuk kayak sekolah-sekolah orang nih ikut-ikutan awalnya. Sekolah orang aja bisa, kenapa sekolah kita enggak gitu kan. Akhirnya dari situ berjalan seiringnya waktu, baru izin ke abang kelas lah. Pada saat itu izin ke abang kelas, gue mau ada pergerakan ini. Akhirnya di ACC, ya udah event futsal mana nih yang mau datang. Awal mulai itu event futsal di apa namanya itu, ada di Bogor, di lapangan futsal Pajajaran, tapi bukan Gor Pajajaran ya. Oh, yang Gor B kali ya? Enggak, bukan juga, ada di balik Jambu 2 tuh ada lapangan futsal di samping sekolah apa gitu, lupa gue.
Itu awal terbentuknya tuh. Kita ke sana rame-rame, baru masih nggak jelas, masih nggak ada struktur organisasinya, masih nggak jelas. Nah di situ secara tidak langsung gue diangkat lah jadi pemimpin di tribun gitu. Oh, itu dengan cara Asas ketidakjelasan. gini, gue yakin nyogok lu. Iya nyogok gue. Ngerokok nggak apa-apa kan? Ya emang apa sih ya? Dit, itu kan apa namanya? Ya kan berarti kan lu berdiri ini sebenarnya kan si futsalnya itu memang udah ada sebelumnya ya. Udah ada. Cuman karena mungkin dari kawan-kawan lu juga belum terlalu melek, ya kan tetap dia membawa pulang prestasi atau segala macam. Iya. Akhirnya berarti tadi 2017 kan ya? 2017. Sebelum 2017 pun sebenarnya futsalnya pun udah ada. Udah ada. Nah, Futsal barulah lu mulai membuka mata dan membuka hati Iya. di 2017. 2017. Nah, perdana eventnya itu di sana itu yang di Bogor. Yang di sana di Bogor perdana. Itu lu sebagai kapo pertama berarti. Kapu pertama. Kapo pertama dengan lu ambil kultur. Ya kalau balik lagi yang tadi gue bilang itu, garis besarnya di sekolahan gue nih, sporteran cuma buat happy gitu, nggak buat didalemin. Ya lu bisa dapetin paham lu, kultur lu di luar sekolah gitu. Lu punya komunitas lain di luar sekolah gitu kan. Jadi nggak gue bawa ke sekolah. Jadi kalau ditanya kulturnya apa gitu, ya gue happy aja gitu. Gue cuma buat happy gitu. Terlalu fanatik juga ke sekolah cuma 3 tahun ngapain gitu kan? Iyalah. Terus juga fokusnya juga belajar, ya kan. Tapi ya memang suasana di supporter itu di tribun itu memang lepas banget ya Dita. Lepas. Saat maksudnya kayak lu lagi mumet sama tugas sekolah lu, galau sama pacar lu, Bisa tuh. ya kan lu masuk tribun situ akhirnya lu Iya. cabut pulang. Izinnya kemana nonton Izinnya futsal. kemana. Tapi pas lu jadi kapo itu antusias dari anak-anak Manunggal itu gimana tuh? Apa males gitu kan ketemu? Oh enggak. Apa sih itu orang? Ini sempat ada kayak gitunya, drama kayak gitunya ada. Cuman ya alhamdulillah nih gitu, ketika gue ditunjuk, gue sebagai kaponya gitu kan, ya gue nge-treatment anak-anak gue supaya yaudah ikut gue gitu. Toh lu di sekolah ngapain? Lu jenuh gitu, lu ikut gue happy. Gue doktrinnya selalu kayak gitu, karena gue tahu di sekolah tuh pasti jenuh lu, jenuh belajar, lu ikut gue happy, gitu kan. Antusiasnya awalnya gitu, awalnya dilihat sekolah, ya pasti semua komunitas supporter sekolah gitu ya. Awalnya pasti dilihat sekolah tuh, wah nggak jelas nih anak nih, pembangkang gitu kan. Izinnya kemana nonton futsal tahunya. Awal-awal kayak gitu, gue ngasih surat izin tuh susah, buat nonton futsal di event ini susah. Sampai akhirnya bisa dipercaya tuh, gue ngebuktiin gitu. Kalau gue sama anak-anak gue pulang dari ngebohong ke sekolah nih, gue dapet best supporter lah gitu. Oh, ketika lu jadi kapo udah dapat best supporter? Udah. Mantap lah. Iya. Nyogok panitia ya? Nyogok gue. Tapi Dit, berarti kan itu kan maksudnya muncul gagasan baru ya. Jadi juga salah satunya mungkin guru pandangannya kan masih ngalor ngidul lah. Karena nggak jelas pergerakannya mau kemana nih anak-anak lu. Mereka juga belum kebuka supporter itu kayak gimana. Betul. Segala macam. Takutnya kan pasti lu tawuran atau kayak gimana. Iya, yang ditakutin sih pasti itu sih. Iya. Nah terus lu cara ngeyakinin si guru itu kayak gimana? Ya dengan prestasi gua, dan dengan track record gua yang nggak pernah rusuh gitu dimanapun event futsalnya, gua nggak pernah rusuh dan gua nggak pernah bikin onar gitu. Walaupun itu ada saywar sekalipun. Ada saywar sekalipun ya, menurut gua wajar ya. Iya. Itu menurut gua wajar karena ya namanya zaman putih abu-abu bro, tensinya masih tinggi. Masih tinggi. Ya di dunia supporter sih kayak saywar itu sebenarnya bumbu Dit. Rivalitas juga memang ada tapi sebenarnya kayak bumbu aja. Maksudnya jangan terlalu berlebihan anggapnya saywar dikit katain bancai. Iya. Ribut. Anjing bancai bahasa zaman kapan tuh? Bancai itu makanan nih. Oh, bancai makanan. Apaan sih Lu bahasa apa sih? Ya maksudnya nggak sampai berlebihan lah. Nggak sampai berlebihan, nggak sampai. Ya memang gimana tergantung elunya sih sebagai kapo nanggepin sawer itu kayak gimana. Betul. Ketika lu panas juga kepancing mungkin anak-anak lu juga kan. Pasti. Gitu. Iya. Karena kan mungkin pandangan lu juga ini perdana jangan sampai dirusak. Iya, itu awal-awal bikin kayak gitu. Biar si guru pun support. Gitu. Tapi lu waktu ketika lu berdiri, biasanya kan seperti itu kan pasti butuh alat perkusi atau apapun bentuknya itu. Sedangkan waktu itu masih berdiri. Apa lu langsung punya? Enggak. Gue punya itu malah pada saat gue mau lulus, gue baru mau punya alat perkusi. Sebelumnya gue perkusi awalnya minjem dari sekolah. Oh, emang punya sekolah? Punya.
makin kesini makin gak jelas, barangnya hancur, terus nggak ada pertanggungjawabannya kan. Dikat tuh, gua nggak boleh minjem alat sekolah lagi. Sampai akhirnya gue muter cara gimana caranya nih anak-anak tetap nonton gitu kan, meskipun nggak ada alat. Beruntungnya Manunggal itu punya koneksi di Depok sama SMK Negeri 1 Depok. SMK Negeri 1 Depok. Iya, Negeri 1 Depok Visual. Nah, dia itu ya ibarat kata koneksinya Manunggal lah, aliansinya Manunggal. Dia tuh selalu bersedia buat minjemin alat sih ke Manunggal. Kapanpun itu dan dimanapun itu dia pasti support. Pasti support. Tapi ketika lu main juga dia ikut turun juga, ngedukung. Di event futsal se-Jabodetabek, Jungle Land Futsal, mereka ikut, kita undang kok di Gor Pajajaran B. Di Gor Pajajaran. Tapi ketika Depok, siapa sih SMK apa? SMK Negeri 1 Depok. Itu juga main, lu juga. Gue datang juga. Saling support. Itulah silaturahmi itu memang penting. Betul. Tapi lu juga nggak nutup kemungkinan ketika sekolah lain selain Depok itu pun untuk support lu juga. Pasti gue welcome aja kok waktu itu. Buat siapapun itu, kecuali ada satu yang gue nggak welcome, nggak mesti gue sebutin di sini lah. Berarti lu punya rival, men. Punya rival adu gengsi lah. Adu gengsi nih ya. Ketemu nggak pernah nih, tapi berkeluar di sosmednya. Ya. Ini lu rival ini ranahnya lingkaran bola atau sampai ke ranah di luar bola? Sampai ke ranah di luar bola gitu. Sampai adu gengsinya tuh sampai sana. Makanya gue agak, ya maksud gue, lu ngaku lu supporter gitu, lu ngecengin gue di tribun, tapi lu kok lu bawa sampai luar-luar gitu. Menurut gue sih lucu aja. Iya, si sosmed itu. Ketemu nggak pernah? Itu ketemu pakai akun si supporternya itu. Iya. Makanya malu deh kalau bisa dicek kolom komentar Instagram Manunggal tuh, lu cek bisa. Masih ada deh. Masih ada. terus. Tapi lu pernah kejadian clash sama mereka? Anak tongkrongannya sering. Anak tongkrongan. Oh, berarti nggak di bolanya, karena lu nggak pernah ketemu sama dia sebenarnya. Pernah ketemu tapi dia nggak datang. Pernah ketemu tapi dia nggak datang. Futsalnya tim futsalnya ketemu nih. Antara tim futsal gue dan dia. Gue datang nih dengan anak-anak gue, dianya nggak datang. Nggak mampu bayar tiket Jungle kayaknya. Ih, bocah tahu banget. Tapi gue sedikit sebenarnya gue tahu nih rival itu siapa. Cuman jangan disebutin lah. Ya, gue juga, kita nggak usah nyebutin, takutnya malah jadi memanas di luar lagi gitu kan. Nah, sebenarnya gue waktu itu ada salah satu event di Gor Ketangkas. Lu di satu event itu kalau nggak salah gitu ya. Tapi lu ketemu nggak timnya? Enggak ya? Nggak ketemu. Tapi supporteran lu pasti ketemu, pasti kan? Pasti ketemu di luar. Clash nggak lu itu? Itu kan gue udah lulus tuh pas di Gor yang di Pakansari itu gue udah lulus. Ya, gue sebagai alumni gitu ya, gue nerapin ke adik-adik kelas gue, ya udah gitu. Cukup di tahunan gue aja lah. Di tahunan lu nggak selalu bawa-bawa gitu. Toh nggak baik juga buat lu, nantinya nggak aman gitu kan. Tapi mereka lakukan itu. Lakukan sih, cuman dari pihak sononya masih tetep aja, ya udah. Ya namanya tensi anak muda kan, gue nggak bisa larang juga. Iya juga sih. Gue udah ngasih tahu. Tapi, nah itu dia Dit, maksud gue itu kan bumbu dari supporter. Memang rivalitas itu ada. Kayak pesawer itu memang ada. Cuman kan balik lagi itu kan sebenarnya bumbu. Apalagi tadi kejadiannya sampai ke bawah ranah. Iya, di luar supporter, di tongkrongan tuh. Lu sendiri itu kan maksudnya lu waktu itu lagi di saat menjadi seorang kapo. Iya. Nah, lu nyikapin anak-anak lu, apa lu emang diri lu sendiri lu pengen udah terus ribetin aja? Karena gengsi sih, karena gue pernah dicap sama dia bahwa sekolahan gue tuh kecapnya negatif lah. Ya gue pengen nunjukin aja gitu kalau apa yang lu pandang nggak sesuai sama faktanya bro gitu. Makanya gue bikin lah bukan aliansi ya, komunitas di luar sekolah, aktivitas sekolah. Gue pengen nunjukin ke mereka bahwa ya gue bisa kayak lu gitu. Tanpa lu di kabupaten nih, lu nyari temen nih, gue nggak nyari temen di kabupaten bro. Di Depok gue nyari. Banyak di Depok, karena memang lu banyak event di sana juga. Di Depok gue banyak event gitu. Di tahunan gue lebih banyak event di Depok gitu. Oh bisa memang. Lu kan maksudnya regional kan, lu kan Bogor, kabupaten. Kok bisa gitu? Nyogok karena event itu tadi, event pertama gue dapet penghargaan gitu ya dari sekolah orang, satu dari Negeri 1 Depok gitu, Wandek. Kedua, ada salah satu sekolah di Depok namanya Putra Bangsa. Jadi si Putra Bangsa ini ikatan alumninya ngadain event namanya CSPB Cup volume 1.
gue ikut di CSPB Cup Volume 1, ya gue diapresiasi sama anak-anak mereka gitu. Gue dapat best sporter buktinya. Ya, ibarat kata lu di situ perang Ya, kreatif lah. perang kreatif gitu, cari koneksi aliansi di luar kabupaten lah. Karena yang di kabupaten sendiri udah banyak ditemenin sama dia yang tadi tuh. Jadi udah kehabisan. Iya, kehabisan temen gue di kabupaten. Ya sebenarnya silaturahmi sih jatuhnya ya alias di sini buat silaturahmi, mengurangi satu sisi buat gesekan atau segala macam gitu. Ya itulah maksudnya sebenarnya spotter-spotteran itu kan hobi. Lu pelajar ya tugas utama lu Belajar. nah Bener. nyari Nyari ilmu. Pengetahuan. bukan Ribut. Didikte nggak tuh gue sama dia. kalau mau nyari ilmu kebal lagi. Iya. Janganlah, udah cukup lah yang kayak gitu-gitu. Adu gengsi kayak gitu mah nggak ada habisnya bro. Nggak ada habisnya, malah takutnya malah jadi Terus-terusan kayak gitu. Iya, rival abadi kan nggak baik juga. Nggak baik juga. Itu supporter maksudnya kasih paradigma ke orang tua ataupun ke guru, supporter itu hobi yang menarik bukan untuk ditakuti. Iya. Malah gue pengennya ya supporter sekolah ini bisa dijadiin ekskul lah. Gue pengennya ke situ sih. Lu punya pandangan ke situ? Punya pandangan ke situ karena ya di balik pandangan yang tadi guru-guru mandangnya negatif gitu ya. Toh mereka juga bawa prestasi gitu keluar bahwa event-event futsal ini kejuaraannya bukan si tim futsalnya doang gitu. Bahwa ada best sporter segala macem, supporter kreatif atau segala macem lah. Itu bisa jadi prestasi buat anak-anaknya jadi juga. Kan supporter juga sebenarnya ada penilaiannya kan. Betul. Dari segi kreativitasnya atau euforianya atau kekompakan lu nya gitu kan. Itu buat salah satu Harusnya didukung. Kalau di eskulin lu mau jadi Mau lah. Mau jadi guru eskul. Karena menurut gua kegiatan yang positif sih. Toh kalau nggak positif juga nggak bakal ada tuh event futsal yang ngadain best sporter. Iya benar. Karena menurut gua nggak ada tuh kemungkinan juga dari kreativitasnya supporter sama prestasinya si futsalnya, si bolanya itu buat daya tarik promosi si pihak sekolahnya juga. Bener nggak? Mungkin ada beberapa nanti ada di kelas lu setelah lu banyak terima best sporter, salah satu acuan yang dari SMP pengen lulus masuk SMK, SMA, pilihannya SMK lu ini mungkin gara-gara sesuatunya acuannya adalah sporternya yang kreatif. Betul. Terus futsalnya juga memang aktif. Di zaman sekarang kan yang dilihat yang kayak gitu-gitu yang eksis kan. Iya, bukan tawurannya yang eksis. Bukan tawurannya gitu. Nah, makanya pengennya lu sendiri pun disupport lah dari sekolah. Harus disupport. Supportnya itu dari segi alat mungkin. Alat ya dari segi alat terus perizinan sih. Perizinan tuh paling berat mungkin kalau ada yang nonton terus yang nonton juga supporter dari sekolahnya gitu. Berat untuk izin tuh pasti dia ngerasainnya berat. Apalagi kalau maaf ya kalau eventnya cuman event-event receh gitu. Event-event kecil. Ya memang banyak orang-orang yang ngundang di sini pun memang ngeluhnya sama sih soal izin pasti segala macam. Cuman ya memang ketentuan sekolah sih. Cuman ya kita cuma kasih masukan aja ya. Masukan aja. Untung lu juga udah alumni ya kan. Iya. Beruntung gua. Kalau gua masih pelajar habis nilai gua. Ijazah lu diambil belum? Udah aman. Ya maksudnya sedikit dorongan aja buat pihak sekolah dan guru lebih support lagi mungkin. Itu kan salah satu jadi balik lagi bisa jadi salah satu acuan promosi. Betul. Tapi Dit, maksudnya ada nggak sih lu kegiatan rutinitas di komunitas lu ini? Ada, kopdar wajib tuh ada. Setiap angkatan tuh, setiap angkatan yang lulus ya. Itu sebelum dia lulus benar-benar lulus gitu. Itu pasti ada kopdar rutin. Rutin itu setiap? Bisa setahun sekali, bisa sebulan sekali. Gitu. Karena kalau yang di setahun sekali itu kasarnya serah terima jabatan lah. Jabatan sekapo. Ada masa kaponya. Masa kaponya itu setahun sekali. Berarti ketika lu udah lulus, lu waktu itu ngejabat setahun. Gua 2 tahun lah. Lu aneh. 2 periode. 2 periode gua. Kayak presiden. Nyogok kayak kamu. Nyogok gua. 2 tahun gua. Tapi lu selain kopdar itu lu suka ada chain kelas gitu? Ada chain kelas, ada. Setiap mau event tuh pasti ada chain kelas. Sebelum event itu lu ada event itu lu chain kelas. Itu di aula sekolah. Nah, itu udah disupport sama gitu. Ya, kita pakai diam-diam, Bro. Kita pakai diam-diam ya udah. Ada penjaga sekolahnya, nih? Ada, cuman ya udah pada awalnya ditanya lah pasti, ini buat apa ya kita kasih pengetahuan lah ke gurunya juga, kita kasih edukasi gitu. Bahwa ini tuh chain class buat gini. Bahwa kita tuh mempertaruhkan
gengsi dan best supporter di luar sono, di event-event futsal di luar sana. Tanpa sepengetahuan Itu. tapi ya mungkin si penjaga sekolahnya support, Iya, penjaga sekolahnya support. lu kasih rokok sebungkus. Iyalah, sogok terus. Ya malah si penjaga sekolahnya ya mungkin nanti juga mungkin lu bisa sampein aja mudah-mudahan juga bisa disupport juga kan, buat kayak latihan lah kayak gitu kan, karena itu juga butuh latihan ya Dit. Betul. Yang dilatih itu apa Dit, biasanya yang kelas itu? Dan kelas itu yang biasanya Maksudnya biar si pihak sekolah sama guru itu tahu kebutuhan itu apa. yang dilatih biasanya paling patennya tuh perkusi sama suara, paling patennya itu. Ya poin plusnya kalau kita chanting kelas, misalkan seminggu lagi event gitu, event besar, ya kita fokus gimana caranya kita di event itu tuh keren. Adanya koreo segala macem, nggak perlu koreo, tapi ada pep roll segala macem. Itu kita siapinnya pas di chain class gitu. Kita konsepnya pas di chain class kita mau koreo apa. Tapi lu pernah ngelakuin koreo? Kalau gua nggak pernah koreo, cuman aksi-aksi doang sih. Oh, jadi lu berarti di angkatan lu itu belum ada koreo. Iya. Tapi lu bisa dapat best supporter. Iya dong. Itu yang dinilai ya berarti? Karena gua sih salut sama anak-anak ya, sama anak-anak angkatan gua, abang-abang kelas gua, adik-adik kelas gua. Semangatnya sih nggak kendor gitu. Lu mau main di mana, semangatnya nggak kendor. Bahkan gue selalu bilang dikit nggak apa-apa, yang penting berisik gitu. Iya. Dikit nggak apa-apa, yang penting berisik. Yang penting gimana caranya lu ngebakar semangat tim futsal lu. Biar menang, mau kalah mau menang ya bakar aja terus semangatnya gitu. Supaya sama-sama enak, pulang juga sama-sama ketawa gitu. Iya. Dan lu juga tugas lu buat nyemangatin teman-teman lu juga di situ ya kan. Iya. Karena lu sebagai pemimpin tribun, lu belajar di sana Dit? Ada lah di luar aktivitas gue di sekolah kan gue punya komunitas gitu di luar. Itu banyak pelajaran dari sana. Dari adalah guru lu. Adalah. Lu menjadi seorang kapo itu harus kayak gimana? Harus. Terus tapi lu kenapa nggak punya kultur Dit? Ya balik lagi itu kenapa gua nggak punya kultur, bukan sekolah gue buta kultur dan nggak paham. Pasti semua dan orang pasti paham sebenarnya. Cuman ya buat apa gitu lu bawa nama, ya nggak usah gitu deh, lu bawa nama A gitu padahal anak-anak lu masih begini gitu. Menurut gua nggak penting akan hal itu gitu. Jadi kayak lebih kayak ke beban ya, beban moral ya, menurut beban gua, pemahaman ya. betul. Tapi kenapa sih Dit lu nggak ngambil kultur gitu Dit? Iya menurut gua ya balik lagi tadi yang gue bilang, lu di sekolah cuma buat happy gitu dibanding lu ngambil nama A gitu, ngambil kultur A. Nggak semuanya anak-anak lu tuh A semua gitu. Ada yang B, ada yang C, bahkan sampai Z gitu. Gua nggak mau ada perpecahan itulah. Cuman yang terpenting bagi gua, tanpa lu bawa nama A gitu, ketika lu ngobrol sama aliansi lu, sama koneksian lu di luar, lu ngerti karena edukasi dari abang-abang kelas dan edukasi dari luar komunitas lah. Tapi nggak nutup kemungkinan ketika lu dukung tim lu itu nge-chain itu kan pasti ada chain dari Itali lah. Iya. Di zaman gua lebih ke Itali sih, cuman gua nggak berani bawa nama kultur itu. Ya. Sekarang lu belum punya nama juga? Kalau ada di kelasku mungkin udah sekarang. Cuman karena gua sibuk kerja ya, jadi agak kurang update. Sobat bacanya. Iya, kerja mulu. Bagaikan Kuda untuk ya itu. Mau kawin dia. Ya. Ya, kalau boleh tahu Dit, sekarang nama terbarunya Manunggal itu apa Dit? Nama terbarunya apa ya? Kalau ini gue takut salah nyebut ya. Gue takut salah nyebut. Kalau nggak salah sih ada bawa nama casualnya. Karena kemajuan lagi ya, perkembangan zaman gitu. Di zaman gue, kenapa nggak berani bawa nama casual? Gue paham anak-anak gue gitu. Isi kantongnya kayak gimana? Lu tahu sendiri kan barang-barang casual. Anak sekolah juga kan. Untungnya ada di kelas gue yang sekarang masih sekolah mungkin kaya iya lebih mampu gitu. Bukan dari segitunya sih, nggak penting stylenya gitu, nggak penting fashionnya. Menurut gua beruntungnya mereka punya abang-abang kelas yang ngerti gitu. Selalu sharing sih, diedukasi terus tentang casual itu apa, kenapa lo bawa nama casual gitu. Sampai akhirnya abang-abang kelas dan alumni yang udah terdahulu nih, ya udah lo nggak apa-apa bawa nama casual.
karena lu udah ngerti. Iya, yang penting pertanggungjawabannya itu ya kan, Karena pahamnya iya, itu kan. betul. Lu pernah away nggak Pernah away ke Jakarta paling jauh di Paling jauh dua ke tempat Jakarta. ya, di 2 tempat. Yang pertama itu Kalibata, yang kedua itu Gor Ciracas. Ciracas bukannya Depok dah? Ciracas Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur ya benar. Sorry. Tengah kampung lu, Ya, nggak pernah kemana lu. Penting gue mainnya ke Jogja ya. Oh jangan dibahas Jogjanya. ada yang set. Tapi lu euforia lu saat away kan beda kan. Lu kan Betul. masih main sekitaran Bogor nih ya, Bogor lu masih tahu jalan, tahu jalan berangkat dan pulang. Tapi lu ketika away ini Ketika away euforia gue alhamdulillah sih. Alhamdulillah lebih dari 50 orang gue berangkat. Lebih dari 50 orang gue berangkat. Dan gue buktiin ketika gue away gue di tempat orang gitu. Gue nggak jadi tai. Gue bawa best porter di event itu. cakep. Itu bukan lu kan kapunya? Masih gue. Nyogok lagi ya? Nyogok lagi. Itu lu pas pergi away itu lu motoran apa lu nyata? Yang di Kalibata gue naik kereta. Naik kereta? Iya. Lu rame. Iya, karena eventnya dekat, ada stasiun kereta dekat. Oh. Stasiun kereta Kalibata dekat. Terus abis dari dari stasiun itu lu Jalan kaki. Buset. Porteo. Korteo ceritanya sambil ngecen. Ambil ngecen. Enggak diomelin polisi nggak? Enggak lah. Enggak disangka tawuran lu? Enggak. Aman berarti ya? Aman. Tapi lu ketika lu pas match-nya Pas ada ngecen. gesek-gesekan kayak gitu? Enggak. Sekolahan Jakarta aman-aman. Aman-aman. Iya biasanya kan kalau kita away itu kan ada lah biasanya kayak gitu, pesawat tekanan kayak gitu. Enggak, justru sekolah Jakarta open sih. Oh malah Kalau kita. lebih open. Open ya, bukan open. Gua kan orang Sunda, nggak bisa ngomong P. Kebalik bodoh. Tapi lu maksudnya itu kan salah satu prestasi lu ya kan. Gue yakin lu pasti bangga ya kan. Betul. Dan itu warisan buat adik-adik lu penerus lu. Moga-moga apa yang udah lu capai bisa lebih. Bisa diterusin lagi lah. Iya dan lebih lagi. Tapi ya itu kan itu di saat zaman lu. Iya. Ya kan. Nah untuk sekarang sendiri, lu kan udah alumni berarti berapa tahun dit? Udah 2 tahun 3 tahun ya. 2 tahun 3 tahunan. Iya 2 tahun 3 tahunan lah ya. Terus dengan pengurus yang baru, dengan regenerasi yang baru, Iya. ya kan, apa lu masih ikut terjun? Lebih di balik layar sih, nggak terjun intervensi langsung gitu, nggak. Lebih di balik layar, lebih ke mereka ada di kelas gue nih, lebih ke sharing sama gue. Lebih ke sharing tentang individu ya? Iya, individu tentang entah tentang pemahaman, entah tentang yang tadi gue bilang tuh kopdar rutinan itu kan ada serah terima jabatan lah. Ya mereka sharing dulu ke gue apa orang ini gimana, orang ini gimana, orang ini gimana. Ya. Lebih ke situ. Nah ini dia tertariknya gini dit. Ketika lu menjadi kapo itu kan mungkin karena lu regenerasi baru ya kan, komunitas yang baru juga, maksudnya butuh sosok pemimpin dengan mungkin tangting tung akhirnya ketemu lu gitu kan. Iya. Nah untuk tadi kan lu bilang ada serah jabatan terima, berarti kan ada formalitasnya lah ya. Ada standarisasinya. Nah itu kalau boleh tahu standarisasinya itu untuk menjadi syarat kapo di Manunggal itu. Kalau gua di sekolahan gua sih cukup paham aja sama apa yang gua obrolin gitu. Rahasia dapur. Oh, rahasia Iya. dapur lah. Intinya sih mungkin dengan paham lu yang sekarang, misalkan Manunggal yang sekarang nih ya, ya katakan kisol itu apa dia sejauh mana pemahamannya? Ya itu kayak gitu. Bukan berarti gua lebih tahu ya, tapi ya itu buka obrolan aja, sharing aja gitu. Toh kali aja yang gua nggak tahu dia jadi tahu gitu. Iya, dan mungkin sebaliknya. Sebaliknya. Gitu kan. Tapi itu biasanya kayak gitu tuh kayak ada, maksudnya ada calon A, calon B atau calon C, Ada. apa calon tunggal gitu. Ada selalu nggak ada calon tunggal tuh cuma gua doang. Kenapa gua 2 tahun? Karena memang masih sulit terus, iya. ya kan. Tapi itu maksudnya calon itu ditunjuk atau dipilih? Dipilih sih, dipilih Oleh sama abang kelasnya tuh, abang kelas yang tertuanya gitu. Nanti abang kelas yang tertuanya milih, baru setelah itu ada calon nih misalnya 2 orang, sharingnya ke gua, ke alumni yang atasan lain gua juga, lagi gitu. gitu kan. Apakah dia cocok Betul. atau enggak gitu kan. Oke dit,
itulah maksudnya lu udah bicara masalah rivalitas, terus lu antusias anak-anak lu segala macem. Ya moga-moga kedepannya memang yang selalu gue tekenin, rivalitas sama pesawat itu memang ada, gesekan itu wajar. Betul. Cuman jangan sampai dibawa berlebihan ke ranah luar. Betul. Gitu kan, karena itu yang gue bilang, buatlah supporter ini menarik. Ya kan, bukan malah jadi kayak nakutin. Kan? Karena lu juga pasti tetap butuh support dari sekolah ataupun orang tua gitu kan. Karena lu waktu itu kan di saat itu kan jatuhnya masih pelajar, masih ada tanggung jawab dan di jam sekolah juga gitu. Iya. Nah, harapan lu Dit untuk adik-adik penerus lu Dit? Harapan gue sih, gue lebih ke setiap tahunnya gue selalu bilang gitu bahwa mereka tuh harus lebih wah dari tahunan gue. Gue dalam setahun bisa sekian best sporter, mereka harus lebih bisa gitu. Di tahunan gue nggak bisa koreo, mereka harus lebih bisa koreo gitu. Memperbanyak aksi lah. Kalau harapan gue itu lebih ke memperbanyak aksi. Jangan suka yang macem-macem lagi di zaman sekarang udah aneh-aneh gitu kan. Nurutin aja dulu apa kata guru gitu. Ketika lu nurut apa kata guru, guru juga pasti nurutin apa kata lu. Artinya kayak lebih ngambil hati si gurunya, ya kan, biar si gurunya juga akhirnya buka hati. Betul. Dan harapan lu untuk guru-guru lu di sana? Harapan gue sih untuk guru-gurunya lebih support lagi adik-adik kelas gue gitu ya. Lebih dipertimbangin lagi lah. Aksi-aksinya mereka tuh bagus-bagus loh, luar biasa loh. Semangatnya lebih dari angkatan gue gitu. Makanya harus bisa dipercaya gitu. Itu aja sih. Nggak mau jadi ekskul? Itu tadi harus, ya bukan buat sekolahan gue doang ya. Tapi mungkin bisa seluruh Indonesia nih. Pastilah punya gitu kan supporter di dunia pelajar. Gue berharapnya sih seluruh Indonesia supporter itu jadi ekskul sih. Itu karena juga kegiatan positif dan ada penilaiannya juga. Betul. Ya kan? Karena diapresiasi dan ya keren aja gitu anak murid bisa bikin koreo gitu tanpa diajarin di sekolah kan? Ya memang nggak ada pelajarannya. Kan? Nah itu, lu belum pernah ya bikin koreo gitu ya? Adik-adik lu tapi pernah? Adik-adik kelasku pernah. Pernah melakukan? Itu didampingi sama lu? Didampingin sama gue. Nah mereka belajarnya dari mana itu? Belajarnya, nah kalau gue buat koreo di tribun belum pernah. Tapi aksi di hari guru pernah. Gitu, hari guru gue koreo 3D. Di sekolah. Sekolahan lu? Nah dari situ mereka ikuti contoh gue. Tetap berarti lu kan pernah melakukan hal yang kreatif, ya kan? Iya. Tinggal mungkin bisa belajar sama angkatan lu atau sama lu sendiri. Tinggal sharing aja sih. Lebih ke sharing sih terus-terusan. Karena gue menjaga koneksi gue sama adik kelas gue lewat sharing. Iyalah pasti. Dan mungkin sama sekolah-sekolah lain itu ya. Salah satunya itu ya kan. Dengan beda sekolah kan beda pemahaman, beda ilmu yang mereka dapat. Karena kan setiap pemahaman yang mereka punya pasti mereka punya gurunya masing-masing, ya kan? Oke Sidit, ada terima kasih lu udah bisa cerita. Siap. Di channel Student Kelas. Semoga kalau harapan dari gue sih gini Sidit, moga-moga supporter di tingkat pelajar ini keangkat lagi. Betul. Ya kan, buat apa sih? Ya yang gue bilang tadi sebenarnya kan toleransi di supporter itu kan sebenarnya tinggi ya. Karena ketika lu pasti punya rival. Pasti setiap sekolahan itu ada rival dan gesekan. Tapi ketika terjadi clash, ketika itu ada kawan lu, masa lu yang mau ngelukai kawan gitu kan. Makanya ya itu yang selalu gue bilang, penekanannya di tingkat supporter itu toleransinya tinggi. Karena gue pun hidup di supporter hidup supporter, bukan lahir di supporter, maksudnya gue juga ikutan komunitas supporter. Iya, karena gue ngerasain ada clash atau kayak macam itu. Ada kawan gue di rival itu, tapi ketika kita ketemu ya nggak mau lah saling nyukain. Betul. Itulah intinya sih penekanannya. Moga-moga supporter pelajar semakin meningkat dan semakin didukung, ya kan, buat salah satu kegiatan positif juga ya. Iya, positif banget itu. Sepakat lah kita ya. Sepakat.